Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ladifa Nadia dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi modernisasi dan westernisasi. Yang pertama, globalisasi dalam perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu mengarahkan ke modernisasi, lalu akan menimbulkan keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Kemudian terjadinya persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Karena itu diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya untuk menyebarluaskan budaya atau pengaruhnya. Ide globalisasi sendiri itu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Jadi masyarakat diharuskan untuk bergaul dan terbuka terhadap apa yang berkembang di dunia. Jika tidak mampu menyiapkan diri, akibatnya akan mengalami culture shock, yaitu keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Contohnya, misalnya orang Indonesia yang terbiasa makan nasi, lalu pergi ke luar negeri, khususnya negara-negara barat, atau ke restoran yang ke barat-baratan, yang cuma makan makanan dari gandum, pasti akan mengalami culture shock, karena nggak terbiasa buat makan makanan gandum. Terus yang kedua akan mengalami culture lag, yaitu ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Contohnya itu dibuatnya jalur untuk para pesepeda dan pejalan kaki, tetapi malah menjadi tempat mangkalnya para pedagang kaki lima dan jalurnya digunakan para pengendara motor untuk melintas. Terus pengertian modernisasi berasal dari kata modo, artinya cara, dan ernus, artinya periode waktu masa kini. Jadi modernisasi itu proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, atau perubahan peralatan dari sederhana menjadi lebih kompleks. Menurut Koncaraningrat, modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Menurut Cockburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Directed change. Jadi modernisasi akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsurnya di sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Terus ada lagi di aspek struktur organisasi sosial. Proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakatnya. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern yaitu memiliki sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu, dan berorientasi ke masa depan, dan memiliki perencanaan, percaya diri, dan dapat melakukan perhitungan ke masa depan, perhitungan terhadap masa depan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, imbalannya harus sesuai dengan prestasi atau apa yang dimilikinya. Sikap mentalnya cenderung kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun menghambat modernisasi. Syarat modernisasi yang pertama, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam di dalam perorangan, sistem administrasi negara yang baik,
sistem pengumpulan data baik dan terpusat, terus iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, terus yang terakhir desentralisasi wewenang. Gejala-gejala modernisasi. Di bidang sosial, yang pertama muncullah kelas-kelas sosial. Ada kelas yang kaya, kelas yang menengah, sama kelas yang di bawah rata-rata. Yang kedua, muncullah sikap konsumerisme. Konsumerisme itu berdampak negatif. Dampak negatif dari modernisasi. Konsumerisme sendiri itu artinya konsumtif ya. Terus adanya gejala urbanisasi, itu perpindahan dari desa ke kota atau kota ke desa. Ya. Terus di bidang ekonomi, munculnya industri besar-besaran. Terus yang kedua, adanya tenaga ahli. Yang ketiga, adanya perkembangan dalam bidang industri. Contohnya nih, penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Yang keempat, sudah menggunakan teknologi modern. Yang kelima, masyarakat memiliki mata pencarian di bidang industri dan jasa. Di bidang politik, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan negara itu. Terus yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana informasi. Yang ketiga, berlakunya hukum secara sistematis. Yang dampak modernisasi dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif ya, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan dalam bidang industri. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, dapat meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Dampak negatifnya, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, terus munculnya kriminalitas, dan banyaknya kenakalan remaja, terus yang terakhir pencemaran lingkungan alam. Salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi. Jadi awalnya ada kereta api yang dari batu bara, terus sekarang bisa berkembang menjadi kereta listrik atau kereta super cepat. Terus pesawat yang cuma bisa menampung 2-4 penumpang atau awak. Terus sekarang bisa jadi luas pesawatnya, bisa menampung puluhan penumpang. Westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-cirinya, yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan, serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah atau hedonisme, berfoya-foya. Terus yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas, serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Terus yang kelima, masyarakat juga semakin individual, disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Perbedaan modernisasi dan westernisasi. Modernisasi mutlak ada yang diperlukan oleh setiap negara. Jadi modernisasi itu diperlukan untuk mengembangkan suatu negara. Terus tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Jadi modernisasi itu tetap ada juga nilai-nilai keagamaannya. Westernisasi itu mutlak pembaratan, pokoknya kebarat-baratan,
munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu sendiri terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Persamaan, modernisasi, dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Sama-sama memiliki unsur dari dunia barat ke barat-baratan. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Yang keempat, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih atau lebih baik bagi penganutnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara stop? Oh, recording ya.